Oh, jangan-jangan ini ibu dan putrinya sama-sama rendahannya ya. Lebih memilih hidup berkalang noda sebagai perempuan bersama tangga orang lain dibandingkan hidup sebagai perempuan yang mandiri. Ya, hah? Ya, betul? Mam. Astagfirullahaladzim. Dimas. Apa benar yang dikatakan Ibu Lydia itu? Kalau selama ini Aisyah sudah buat masalah di keluarga ini. Seperti apa yang dibilang sama Ibu Lydia? Enggak, Bu. Omongan Mama itu nggak benar. Aisyah nggak seperti itu. Omongan Mama jangan dimasukin ke dalam hati ya, Bu. Dim, wait. Lo sempat masuk rumah sakit. How come? Aisyah nggak tahu kalau saya punya alergi. Tapi udahlah, itu kan bukan masalah besar. Yang penting sekarang saya udah sehat. Kamu lihat saya baik-baik aja kan sekarang. OMG, Mas, bukan masalah besar gimana? Nggak salah tuh Mama dengar omongan kamu. Bukan masalah besar kamu bilang barusan. Hei, Dimas sadar dong. Kamu waktu itu sampai pingsan segala. Hah? Kamu sesak napas. Kalau bukan karena Bianca yang gerak cepat bawa kamu ke rumah sakit, kamu tuh udah meninggal, Dimas. Hah? Apa mungkin kamu harus meninggal dulu ya biar kamu sadar betapa jahatnya perempuan ini nih? Hah? Bu Lydia, saya sebagai ibunya Aisyah, saya minta maaf kalau anak saya sudah banyak bikin susah. Dan saya sudah putuskan saya akan membawa anak saya pulang. Oh, bagus sekali. Itu ide yang sangat cemerlang, ya. Udah cukup, Bu. Maafin saya, Bu. Tapi tolong jangan bawa Aisyah pergi ya, Bu. Ma, tolong mau pergi sekarang. Wah, Aku udah minta tolong sama Mama. Jangan ganggu Aisyah. Mama nggak salah dengar. Hah? Kamu nyuruh Mama pergi. Ini rumah Mama. Kalau kamu mau nyuruh pergi, suruh mereka berdua. Suruh mereka yang angkat kaki dari sini, bukan Mama. Hah? Mama, ini ada apa sih kok rame-rame kayak begini sih, Ma? Biasa, Bianca. Mama kan selalu aja terus-terusan gangguin Aisyah. Ma, ngapain lagi sih kayak gini terus? Mam. Jangan kelewatan. Astaga, ini kalian semua kenapa ya? Hah? Kenapa tidak satu orang pun belain Mama? Kenapa kalian semua belain perempuan ini? Hah? Kalian ini anak-anak macam apa sih sekarang ini? Kenapa kalian jadi anak-anak durhaka? Ingat ya, ingat. Suatu hari nanti, kalian semuanya akan menyesal karena udah membela perempuan bermuka dua ini. Catat omongan Mama, udah. Biarkan Mama pergi. Hah, nggak ada yang bisa diandelin. Anak-anak macam apa kalian itu? Dim. Sorry, Dim. Gue ke rumah tamu dulu ya. Biarpun Mama sudah pergi, tapi kelihatannya jelas Mama masih marah. Gimana kalau nanti Mama merencanakan sesuatu lagi buat ganggu Aisyah? Aku harus gimana sekarang? Apa sebaiknya aku menemani Bianca ke dokter atau menemani Aisyah dan Ibu Dina belanja? Agar jangan terjadi sesuatu yang buruk sama mereka. Bu, sekali lagi maafin mamaku ya. Aisyah, aku minta maaf. Gak apa-apa.
Ma, soal kejadian kemarin di rumah sakit aku minta maaf ya. Aku rasa ini semua karena obat kanker yang keras itu, jadi aku suka halusinasi soal masa lalu. Seandainya aja Mas Irwan tahu, aku rasanya masih penasaran apa benar ya Dina selingkuhannya dulu itu adalah Dina ibunya Aisyah. Kamu jangan diamin aku kayak gini dong. Pamit ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak. Mbak, Aisyah, tunggu. Aku masih khawatir sama kamu. Kamu kan belum hafal betul jalanan di Jakarta. Gak apa-apa, Mas. Aku sama Ibu juga bakal baik-baik aja kok. Lagian juga kan Mbak Bianca hari ini mau cek kandungan. Jadi lebih baik Mas temenin Mbak Bianca aja ya. Kenapa wajahnya Mas Dimas kayak gitu sih? Kok sepertinya dia ragu mau pergi temenin aku atau temenin Aisyah? Enggak. Aku nggak mungkin memilih menemani Aisyah. Kasihan Bianca. Dimanapun kan Bianca istri pertama aku dan dia sedang hamil. Pasti dia akan kecewa kalau aku memilih menemani Aisyah. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kamu langsung telepon aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Mbak. Memang sulit ya berbagi suami dengan perempuan lain. Walaupun hari ini Mas Dimas memilih menemani aku, tapi hati aku tetap cemburu melihat dia menatap Aisyah penuh dengan cemas seperti itu. Bianca. Ya, kita berangkat ke dokter. Bu. Ibu kenapa sih? Ibu masih marah ya Bu sama aku, Bu? enggak, Syah. Ibu nggak marah sama kamu. Ibu cuma sedih. Sedih memikirkan nasib kamu. Kamu itu anak ibu. Bu Lydia itu kalau ngomong nggak enak di kuping. Apa dia selalu begitu menekan kamu? Ibu ini ngomong apa sih? Selama ini aku bahagia kok Bu di sana. Kamu jangan bohong sama ibu, Syah. Bener Bu, aku nggak bohong. Mas Dimas, Mbak Bianca selalu baik sama aku.
Syah, tapi ibu nggak percaya kalau kamu nggak sedih mendengar ucapan ibu Lydia sama kamu. Kasar. Apalagi kalau ini setiap hari, Syah. Syah, ibu udah tahu semuanya. Jadi kamu nggak perlu menutupi semua dari ibu, Nak. Nangislah, Nak. Aisyah, anakku, kasihan sekali kamu, Nak. Semua ini pasti sangat berat buat kamu. Biarpun kamu berusaha menanggungnya sendirian. Tapi ibu tahu, Nak, ibu bisa ngerti perasaan kamu. Bu, ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu, ibu agak mual, Syah. Agak pusing. Udah dong, Bi, jangan nangis kayak gini ya, Bu. Ibu kalau nangis kayak gini, Aisyah juga sedih, Bu. Jadi, itu adiknya Karisa, Pak. Iya. Tante dokter, adiknya Karisa cewek atau cowok? Kalau sekarang ini, tante dokter belum bisa lihat sayang. Karena usia kandungan mama kamu masih terlalu kecil dan baru masuk 6 minggu. Terima kasih ya sayang. Kamu sudah memberikan kebahagiaan yang besar lagi buat aku. Jujur aku gak nyangka secepat ini. Ini benar-benar kejutan buat aku. Terima kasih. Iya, Mas, aku juga seneng. Maaf Bu Bianca, apakah selama ini ada keluhan? Gak ada sih, Dok. Cuma biasanya kalau haid suka sakit banget perutnya. Terus sering kembung. Tapi bukan itu wajar ya, Dok? Ibu bisa lihat ini? Itu apa, Dok? Saya curiga ada miom atau kista di rahim ibu. Tapi untuk memastikan kista itu ganas atau tidak, kita lakukan tes dulu ya Bu. Mama, Papa, miom itu apa? Kista itu apa? Kenapa muka Mama sama Papa jadi begini abis dengar kata-kata tante dokter? Tante dokter, apa adik aku baik-baik aja? Tante dokter belum bisa kasih tahu sekarang sayang. Tapi kamu jangan nakal ya. Kamu harus selalu jaga mama kamu baik-baik. Karisa doain mama sama adiknya Karisa biar semuanya sehat. Ya. Aisyah dan ibunya. Mereka nangis. Pasti gara-gara mama. Aisyah.
Bu Dina. Mas Setia. Sorry ya. Gue rasa mama memang keterlaluan. Gak usah dimasukin hati. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa Mas Setia. Lagian juga semua yang diomongin sama Bu Lydia itu benar. Ibu juga sekarang udah tahu kalau aku adalah istri kedua. Ya seenggaknya sekarang aku udah bisa cerita apapun sama ibu. Ya, menurut ibu, kamu pulang aja ke kampung sama ibu ya. Bu, sekarang aku ini seorang istri, Bu. Aku harus mengabdi sama suami aku. Gimana mungkin aku pergi ninggalin Mas Dimas, sedangkan Mas Dimas aja nggak pingin aku pergi. Bu, dari kecil aku tinggal di kampung. Aku kuat, aku nggak pernah nyerah. Dan sekarang pun sama, Bu. Percaya ya sama aku, Bu. Aisyah benar, Bu. Ibu gak usah khawatir. Lagian kan ada saya. Saya yang bakal jagain Aisyah. Nggak perlu Mas Setia. Ada Mas Dimas yang selalu jagain aku dan melindungi aku. Bahkan sekedar ingin jaga aja Aisyah gak mau. Gue tahu ini pasti bentuk kesetiaannya sama Dimas karena dia istrinya Dimas. Tapi waktu dia nolak gue, kenapa rasanya sakit banget? Ya, semakin banyak yang jagain kamu itu semakin bagus. Mas Setia, Ya. terima kasih ya. Kamu juga peduli sama Aisyah. Bu yakin kamu juga anak yang baik. Bu minta kamu bantu jagain Aisyah juga. Karena dia satu-satunya anak ibu di dunia ini yang ibu sayang. Iya, Bu. Saya akan jagain Aisyah. Apa-apaan? Bukannya gue mau nyelidikin Aisyah. Gimana kalau ternyata dia memang pembunuhnya Hans? Masa gue malah berjanji mau ngelindungin dia? Nak Setia kan sekarang di Jakarta. Apa itu artinya tugas kuliah pencarian pembunuhan di kampung ibu sudah selesai? Apa data-data yang Nak Setia perlukan sudah ada semuanya, sudah lengkap? Ibu kenapa tiba-tiba nanyain ini sih? Aisyah kenapa lagi-lagi terlihat kaget saat bicara soal pembunuhan Hans? Tapi gue gak boleh kelihatan curiga. Sudah, Bu. Saya mendapat informasi yang sangat cukup. Syukurlah, ibu senang dengarnya. Perasaan aku nggak enak. Lebih baik aku buru-buru ajak ibu berangkat. Bu, kayaknya cari taksi di sini agak susah ya, Bu. Kalau kita carinya di depan sana, gimana, Bu? Ya kalau nggak ada taksi, seenggaknya ada angkutan umum yang lainnya. Yuk, Bu. Gue antar. Nggak usah, Mas. Kita bisa sendiri kok. Yuk, Bu, yuk. Tunggu. Kenapa sih? Aisyah sepertinya menghindar terus dari gue. Ini nggak boleh gue biarin. Biar gue antar. Yuk. Ya, gak apa-apa. Kasih ya, Nak. Udah mau nganterin kita. Iya, Bu.
Gimana ini? Kalau udah seperti ini, rasanya aku juga nggak enak buat nolak. Ya Allah, semoga Mas Setia nggak bicarain soal Han. Aisyah kelihatannya gugup. Apa sebenarnya dia tahu sesuatu? Atau dia menyembunyikan sesuatu soal pembunuhan itu?